Shalom Aleihim, saudaraku. Jumpa lagi dengan Renungan Harian GKI Kuitang. Kali ini kita akan menggumuli sebuah judul renungan, yaitu Tuhan yang Pegang. Renungan ini didasarkan pada surat Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai 17. Saudaraku, sebuah lagu dalam Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 49 yang berjudul Tuhan yang Pegang. Syairnya mengatakan sebagai berikut. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Betul apa yang dikatakan di dalam syair lagu tadi. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi di depan sana, saudaraku. Bahkan, kalau kita menengok sejenak ke belakang, bukankah ada begitu banyak hal yang sebelumnya kita rencanakan dengan baik, namun akhirnya mau tidak mau harus berubah. Bahkan harus ditunda terlebih dahulu karena pandemik COVID-19. Dan ini adalah realita yang sekarang sedang kita hadapi. Dan ini membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di depan sana. Saudaraku, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam surat yang kita baca tadi. Yaitu ketika ia menegur kesombongan banyak orang yang merasa mampu menentukan jalan hidup mereka sendiri dengan perencanaan. Bagi Yakobus, setiap orang yang percaya harus memelihara dan mempraktekkan imannya tanpa bersikap fatalis atau hanya dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri saja. Seorang Kristen mempraktekkan imannya kepada Tuhan dengan sikap melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk di tengah-tengah situasi yang kita tidak tahu atau baru sedang dalam perencanaan. Yakobus dengan tegas menyatakan bahwa percaya kepada Allah harus diikuti dengan tindakan. Di dalam tindakan inilah kita membiarkan segala sesuatu terjadi dalam kehendak Tuhan dan bukan memaksakan kehendak kita sendiri. Yakobus mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa semua rencana itu akan berhasil, sehebat apapun perencanaan dan strategi yang mampu kita buat untuk hari esok. Karena semuanya itu baru akan terbukti pada saat hari H. Ketika Yakobus mengatakan tidak ada yang tahu tentang hari esok,
menunjuk pada keterbatasan manusia yang tidak pernah bisa membuka misteri akan hari esok. Kita hanya berupaya untuk siap menghadapi kondisi apapun tentang hari esok, termasuk kendala dan halangan yang bisa saja muncul tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Justru karena itulah, maka Yakobus meminta di dalam ayat yang ke-15, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalimat jika Tuhan menghendakinya menunjuk pada sebuah sikap pengakuan dan keberserahan kepada Tuhan bahwa apapun yang kita kerjakan harus tunduk pada kehendak Tuhan dan bukan untuk mengikuti keinginan dan demi keuntungan diri sendiri. Saudaraku, membaca nasihat Yakobus ini, maka saya teringat akan sebuah frasa dalam bahasa Latin yang menyebut O Deo volente. Secara hurufiah, frasa ini berarti jika Tuhan menghendaki. Nah, makna dari frasa ini adalah kepasrahan kepada kehendak Tuhan sembari terus berupaya. O Deo volente ini mesti menjadi sebuah sarana untuk evaluasi atas sikap pribadi yang seringkali sombong dan hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri saja. Sejalan dengan nasihat Yakobus tadi, maka sikap O Deo volente perlu selalu dihidupi dalam setiap perencanaan dan karya kita. Setiap orang percaya harus sepenuhnya menyadari bahwa bukan kekuatan ataupun kehebatan kita yang mesti diandalkan, melainkan hanya Tuhanlah yang akan memampukan kita. Justru karena itu, maka Yakobus menutup nasihatnya dengan menyebut di ayat yang ke-17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap memelihara sikap O Deo volente. Tuhan bekerja dengan menggunakan tangan pemerintah melalui instansi-instansi terkait. Memang mungkin kita masih bisa saja melihat kekurangan di sana-sini. Namun yakinlah bahwa apa yang sudah direncanakan dan dirancangkan pemerintah itu pasti sudah melalui kajian dan mempertimbangkan banyak hal. Karena tentunya pemerintah sudah menggunakan helikopter view atau sudut pandang helikopter yang mestinya jauh lebih luas dibandingkan dengan cara pandang pribadi kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah akan terjadi persis seperti yang direncanakan? Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan hal itu. Akan tetapi, jika kita bersedia bersama-sama bergerak dalam sikap O Deo volente, maka kita juga harus bergerak bersama dengan melakukan hal yang bisa kita lakukan sekecil apapun itu. Seperti stay at home, work from home, tetap berdoa, melakukan social distancing dan physical distancing, dan juga membantu mereka yang membutuhkan bantuan kita. Dan tentunya ada banyak hal lain yang bisa saudara lakukan. Saya memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti bekerja untuk menolong bangsa Indonesia tercinta ini sehingga dapat melewati krisis pandemi COVID-19. Namun tentunya kita juga harus mendukung dan melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai warga negara. Dengan demikian, kita sungguh mengimani bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Betul bahwa kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Namun kita mengimani banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan
Tuhan yang pegang. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terberkatilah setiap orang yang boleh percaya dan menyandarkan hidupnya di dalam tangan-Mu, sehingga mereka mampu melewati dan menjalani kehidupan mereka dan terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.